Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mencoba membahas tentang ANOVA dua jalur tanpa interaksi ya. Jadi pada pembahasan sebelum-sebelumnya kita membahas ANOVA-nya hanya satu jalur, one way ANOVA. Tapi di sini akan kita bahas two way ANOVA ya, dua jalur. Kalau yang satu jalur itu hanya melihat perbedaan satu variabel saja. Tapi kalau dua jalur, di sini kita bisa melihat dua variabel secara sekaligus. Misalnya seperti ini, ya di sini dicontohkan ada masalah bahwa ada nilai rata-rata ulangan per kelas ini dengan metode pembelajaran yang berbeda. Nah, ini ditabelkan seperti ini. Ini membacanya seperti ini. Metode 1 di kelas ke-1 ini rata-ratanya 6. Ya, metode 1 dicobakan di kelas kedua rata-ratanya 5. Metode 2 diujikan ke kelas 4 hasilnya 10 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat dan menjawab pertanyaan ada dua aspek. Yang pertama, adakah perbedaan rata-rata ulangan dilihat dari kelasnya? Ya, jadi apakah ada perbedaan rata-rata ulangan dari keempat kelas yang diajarkan? Nah, di situ kan menggunakan ANOVA ya. Ya tentunya asumsi-asumsinya dipenuhi seperti normalitas data. Kemudian di sini pun kita bisa membedakan atau menguji ataupun membandingkan antar metode. Bagaimana metode 1 yang diberikan ke 4 kelas tersebut, metode 2 dan metode 3. Adakah perbedaan rata-rata ulangan yang disebabkan karena pemberian metode pembelajaran yang berbeda. Nah, jadi kalau kita gunakan ANOVA yang satu jalur, kita akan mengerjakannya di sini dengan dua kali pengerjaan. Yang pertama kita kerjakan perbedaan secara kelas, yang kedua perbedaan secara metode ya. Nah, begitu. Nah, jadi di sini fungsinya ANOVA di sini yang dua jalur ini menjawab dua masalah secara sekaligus ya, berdasarkan kelasnya dan berdasarkan metodenya. Ya, kita coba untuk yang pertama berdasarkan metode pembelajaran. Nah, ini metode 1, metode 2, metode 3. Nah, karena ini disajikan ke baris hasilnya, maka ini kita tuliskan per barisnya. Kemudian berdasarkan kelasnya, kelas ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, ini berdasarkan kolomnya. Nah, itu permasalahan uji ANOVA dua jalur. Bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, yang pertama, ya tentunya kita tuliskan hipotesisnya seperti biasa. Karena masalahnya ada dua, A dan B, maka hipotesisnya pun ada dua kali. Ya, jadi untuk H0, H1 untuk permasalahan A, H0, H1 untuk permasalahan yang B. Nah, jadi di sini tidak terdapat perbedaan hasil belajar yang diakibatkan karena pemberian metode yang berbeda. Ini ada M1, 2, dan 3 ini ke baris. Ya, tentunya lawannya alternatifnya boleh dikatakan terdapat perbedaan atau minimal terdapat satu metode yang berbeda dengan metode yang lainnya ya hasil ulangannya. Begitu juga untuk hasil ulangan ditinjau dari kelasnya, tidak terdapat perbedaan rata-rata ulangan dari keempat kelas tersebut, itu adalah H0-nya, sedangkan alternatifnya sekurang-kurangnya terdapat satu kelompok kelas yang berbeda dengan kelas yang lainnya hasil ulangannya. Alfanya sesuai dengan persoalan yang diminta itu adalah 5%. Nah, di langkah kedua ini kita cari nilai F tabelnya. Nah, karena F hipotesisnya ada dua, maka F tabelnya pun di sini ada dua. Ya, F tabel untuk baris
dan F tabel untuk kolom. F tabel ya untuk persoalan metode pembelajaran dan F tabel untuk permasalahan perbedaan dari setiap kelasnya. Kecuali kalau banyaknya metode dan kelasnya sama atau baris dan kolomnya sama, itu akan menghasilkan nilai F tabel yang sama. Jadi cukup satu kali. Tapi karena di sini persoalannya baris dan kolomnya berbeda, maka kita harus menghitung keduanya. Untuk baris, derajat kebebasan pembilang ini dinyatakan dengan V1, yaitu rumusnya B dikurang 1. B itu banyaknya baris. Banyaknya barisnya ada 3, dikurang 1 menjadi 2. Sedangkan untuk derajat kebebasan keduanya, rumusnya K kurang 1 dikalikan dengan B kurang 1. Kolom kurang 1, kolomnya ada 4, barisnya ada 3. Nah, jadi 3 kurang 1 kali 4 kurang 1. Ini terbalik, nggak jadi masalah karena komutatif ya. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, jadi kita tuliskan untuk F tabel baris tersebut adalah F alfa 5%, 2 itu sebagai pembilang, dan 6 itu sebagai penyebut. Bagaimana cara mencari F tabel tersebut untuk F 0,052,6? Nah, di Excel ini tinggal dituliskan saja sama dengan FINV kurung buka, alfanya dituliskan, koma, derajat pembilangnya 2, derajat penyebutnya adalah 6 ya. Jadi ini perintah Excelnya. Jadi kalau kita enterkan hasilnya 5,14. Itu untuk F tabel barisnya. Sekarang untuk kolomnya, F1 itu adalah banyaknya kolom kurang 1, kemudian untuk V2-nya sama ya rumusnya. Jadi banyaknya kolomnya di sini ada 4, dikurang 1 menjadi 3, sedangkan untuk V2-nya adalah 6. Nah, sehingga untuk F tabel F 0,05, derajat pembilangnya 3, derajat kebebasan penyebutnya 6. Nah, ini sama seperti tadi, ini tinggal menggunakan perintah FINV 0,05, 3,6, hasilnya 4,76. Nah, ini nanti akan menjadikan standar menerima dan menolak HA, yaitu kriteria uji ya. Nah, jadi nantinya jika nilai F hitung untuk barisnya kita bandingkan dengan F tabel barisnya. Jika F hitungnya lebih kecil atau sama dengan F tabelnya, dalam hal ini adalah tadi telah kita hitung 5,14, berarti H0-nya diterima. Kalau kondisi ini tidak dipenuhi, ya tentunya H0-nya ditolak atau HA-nya diterima. Begitu juga untuk kolomnya, kriterianya sama. F hitung kolom lebih kecil sama dengan F tabelnya. F tabelnya F tabel kolom di sini, yaitu yang nilainya 4,76. Ya, jadi ini sebagai kriteria pengujian. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai-nilai statistika yang lainnya. Cukup banyak yang harus kita cari. Yang pertama, kita akan menentukan JKT. JKT itu ya bukan Jakarta ya, tapi jumlah kuadrat total. Ya, JKT itu rumusnya adalah jumlah kuadrat ya dari baris dan kolomnya. Artinya seluruh data tersebut dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan ya, seperti halnya ini. Ini dari data mentah awal, kita lihat data mentah awalnya 6 kuadrat, 5 kuadrat ya, seluruhnya dikuadratkan sampai dengan 4 kuadrat. Nah, selanjutnya lihat ke rumus bahwa
Jumlah kuadrat total ini mesti dikurangi dengan jumlahnya dikuadratkan dibagi dengan hasil kali kolom dan barisnya. Nah, jumlah totalnya itu adalah yang 78 yang ini ya. Nah, sehingga di situ dikurangi 78 dikuadratkan per banyaknya kolomnya 4, banyaknya barisnya 3. Ini mudah saja kalau kita komputasi dengan Excel. Nah, ini untuk jumlah kuadrat totalnya, ini kita perintahkan dengan rumus sum SQ ya. Jadi jumlah sum square. Nah, ini selnya kita sorot seluruhnya, dikurangi F9 dikuadratkan itu adalah jumlah total yang 78 per 12 itu yang 4 kali 3, ini hasilnya 35. Kemudian jumlah kuadrat baris, jadi yang barisnya saja ini 24 tambah 34 tambah 20. Nah, yang ini ya 24, 34, 20 masing-masing dikuadratkan dibagi dengan banyaknya kolom ya, kolomnya 4 ya. Nah, jadi di situ hasilnya ini telah kita hitung sama halnya seperti tadi. Begitu juga untuk JKK. Nah, hanya ini untuk kolomnya. Kalau tadi jumlah baris, sekarang ini jumlah dari kolomnya. Ya, ini hasilnya 1,67. Kemudian setelah jumlah kuadrat baris dan jumlah kuadrat totalnya dari sebelum-sebelumnya, kita cari dengan jumlah kuadrat errornya. Ya, ini rumusnya JKT dikurangi JKB dikurangi JKK. Nah, jadi ini yang JKT-nya yang 35, JKB-nya yang 26, kemudian JKK-nya 1,67. Ya, ini kalau dikurangi hasilnya 7,33. Nah, setelah itu kita cari jumlah kuadrat rata-rata ya. Ini jumlah kuadrat rata-rata untuk pembilang atau di sini jumlah kuadrat dari baris dibagi dengan derajat bebasnya. JKB-nya itu adalah telah kita hitung tadi ini 26 ya. Kemudian derajat bebas barisnya 3 kurang 1 yaitu 2. Jadi 26 dibagi 2 itu 13 ya. Ini secara rumus penerapannya. Begitu juga untuk jumlah kuadrat rata-rata jumlah kuadrat yang keduanya. Kalau tadi ini pembilang, ini adalah untuk penyebutnya ya. Nah, ini sama rumusnya, hanya kolomnya di sini yang kita cari ya. Yang kolomnya itu yang tadi yang 1,67 yaitu sel I 38 yang ini ya. Ini I, kolom I baris ke-38 dibagi dengan banyaknya kolom dikurang 1. Ini hasilnya. Kemudian jumlah rata-rata jumlah kuadrat error JKE dibagi derajat bebasnya. Hanya di sini berbeda untuk mencari derajat bebas dari errornya sendiri, yaitu banyaknya kolom dikurangi 1 dikalikan dengan banyaknya baris kurang 1. Jadi JKE-nya adalah 7,33 dibagi dengan 4 kurang 1 kali 3 kurang 1 ya, yang ini hasilnya 1,22. Nah, setelah itu kita cari dan kita temukan, baru kita dapat menentukan F hitungnya atau F barisnya ya. Jadi di situ kita ambil S1 kuadrat rata-rata jumlah kuadrat dari pembilang dibagi dengan errornya, yaitu dari mana 10,66 ini 64 ini kita peroleh ya, tentunya ini kita peroleh dari hasil bagi 13 dibagi dengan 1,22.
Atau kita klik saja sel yang 13-nya, I42 dibagi dengan I48. Ya, ini hasilnya 10,64. Itu F hitung untuk baris. Demikian pula untuk F hitung kolomnya. Kita ambil S2 kuadrat dibagi dengan S3 kuadrat. Ini salah ketik ya, bukan S3, tapi S2 kuadrat per S3. Nah, ini hasilnya, jadi tinggal dibagi saja 0,56 atau sel I45, ya dibagi dengan sel I48, hasilnya 0,45. Nah, nilai dari F hitung ini, ya masing-masing kita bandingkan ke F tabel sebagai kriterianya. Nah, jadi kita lihat bahwa F hitung untuk baris nilainya 10,64. Ini lebih besar daripada F barisnya, yaitu 5,14 yang tadi kita cari di langkah kedua. Ya. Nah, di sini ya, 5,14 di sini ya. Nah, sehingga karena F hitungnya lebih besar daripada F tabelnya, maka hal ini menunjukkan bahwa H0 itu ditolak. Ya, ini berarti minimal terdapat satu metode pembelajaran yang menghasilkan nilai ulangannya berbeda. Ya, gitu. Jadi ada perbedaan hasil ulangan diakibatkan karena model pembelajaran yang diberikan. Untuk yang keduanya, untuk yang kolomnya, karena F hitungnya hanya menghasilkan nilai 0,45, sedangkan F tabel kolom itu adalah 4,76, sehingga nilai F hitung ini lebih kecil dari F kolomnya. Nah, ini menunjukkan bahwa H0-nya diterima. Ya. Nah, ini dapat kita artikan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata hasil ulangan antar kelas ke-1, ke-2, kelas ke-3, sampai kelas ke-4. Atau kelas yang kita bandingkan itu menunjukkan rata-rata hasil ulangannya sama saja. Nah, begitu ya untuk uji ANOVA 2 jalur. Jadi kita bisa menjawab dua permasalahan perbedaan rata-rata ulangan ditinjau dari metode pembelajaran dan ditinjau dari kelas yang kita ajarkan. Nah, sehingga bisa menyederhanakan pengerjaan ANOVA 1 jalur yang tadinya harus dikerjakan 2 kali. Dengan ANOVA 2 jalur kita hanya mengerjakan 1 kali saja. Setelah kita cari persoalan ANOVA 2 jalur ini menggunakan konsep-konsep rumus statistika yang kita kerjakan dengan logika-logika dari Excel, ternyata ini memakan waktu yang panjang dan lama ya, dan hasilnya pun tidak menjamin atau belum yakin bahwa ini adalah benar atau salahnya ya. Nah, pada kesempatan ini kita akan mencoba menggunakan menu statistika yang sudah tersedia di Excel. Nah, ini di menu data ini ada bagian yang dinamakan dengan data analisis ya. Nah, ini kita klik. Nah, menunya seperti ini. Nah, di sini tersedia ANOVA single factor. Ini yang telah kita pelajari. Ada ANOVA two factor with replication. Artinya ini ada interaksi dengan interaksinya ya. Kalau ini tanpa interaksi. Nah, jadi kita coba pilih menu tersebut yang tanpa interaksi ya, gitu. Nah, menunya setelah kita klik tampilannya seperti ini. Ini inputkan rank data yang akan kita olah. Nah, jadi data yang akan kita olah itu ini ya datanya. Jadi kita sorot saja mengenai rata-rata hasil ulangan tersebut. Untuk jumlah baris dan kolomnya ini tidak usah ya. Kemudian alfa yang digunakannya 5%, output ranknya kita pilih
dan kita tempatkan di sel yang kita inginkan supaya hasilnya berdekatan dengan yang tadi. Dengan yang cara manual, kita tempatkan saja di sebelah sini ya. Nah, itu di J31. Kemudian klik OK. Ya. Di sini dengan sekejap mata hasilnya langsung ada. Ya, kita coba deteksi kebenaran dari hasil perhitungan ini. Kita lihat bahwa untuk SS di sini menunjukkan jumlah kuadrat sum square ini untuk rows baris 26 ya. Ini ternyata benar ya. Jumlah kuadrat barisnya adalah 26. Untuk kolomnya 1,6667. Nah, di sini kita juga peroleh 1,67 atau lebih jelasnya kalau kita sederhanakan ini desimalnya menjadi 2 supaya terlihat sama persis dengan yang tadi. Nah, ini sama ya. Dan untuk kolomnya 1,67 ini sama, dan untuk errornya 7,33 untuk yang ini sama ya, sama persis. Derajat bebasnya 2, 3, dan 6 ya. Ini untuk errornya. Kemudian MS-nya mean square ini yang S1 kuadrat, ini yang S2 kuadrat. Ini kita coba sederhanakan menjadi 2 desimal pula. Nah, ini adalah 0,56. Ini adalah yang untuk SS-nya ya. SS-nya. Kemudian yang 1,22 pun ini ya kita peroleh ya untuk yang errornya. Nah, kemudian yang 13 ini untuk barisnya ya, ini sama persis seluruhnya ya. Nah, kita cek lagi apakah F hitungnya sama. Di sini F hitungnya menghasilkan, kita sederhanakan dulu menjadi 2 desimal. Untuk F hitung dari baris ini 10,64. Nah, ini untuk F hitung barisnya pun sama ya. Kita lihat pada perhitungan sebelumnya F hitung barisnya 10,64. Kemudian untuk F hitung kolomnya 0,45. Nah, kita cek perhitungan sebelumnya ini sama 0,45. Jadi sama persis. Untuk F tabelnya di sini pun sudah disediakan. Nah, di sini ada F crit ya, F kritis. Jadi si F kritisnya untuk yang barisnya 5,14 dan untuk yang kolomnya 4,76. Ini sama persis seperti perhitungan sebelumnya ini ya, yang 5,14, F tabelnya yang satunya lagi 4,76. Jadi sama persis. Nah, sehingga dari tabel ANOVA yang dihasilkan melalui proses perhitungan data analisis ini, kita sekaligus bisa membandingkan antara nilai F hitung atau F-nya dengan F crit-nya di sini ya. Nah, jadi 10,64 lebih besar dari 5,14, sedangkan yang 0,45 ini lebih kecil dari 4,76. Nah, tadi kalau kita perhatikan cara perhitungan dengan data analisis ini hanya memakan waktu kurang lebih 10 detik ya. Tapi kalau cara manual yang Excel yang tadi 10 menit itu lebih ya, bahkan bisa 20 menit. Hasilnya tidak dijamin ya, tapi kalau dengan data analisis ini selain waktunya cepat juga kebenarannya bisa diyakini. Ya begitu, saya kira jadi kemampuan komputasi ini lebih efektif, lebih efisien, membantu kita dalam hal mengolah data. Sekali lagi, kita coba tadi dengan manual itu untuk mengasah logika berpikir kita, sehingga kita tidak mempertanyakan hasil ini dari mana, dan kita lebih yakin lagi perhitungan yang telah kita lakukan dengan cara komputasi ya. Karena kita yakin komputasi ini benar, maka selanjutnya untuk mengolah data penelitian yang berkenaan dengan ANOVA 2 jalur tanpa interaksi, gunakanlah menu
Excel ini melalui data analisis dan kita pilih ANOVA yang 2 jalur tanpa interaksi. Demikian, selamat berlatih, selamat melakukan penelitian sehingga apa-apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat untuk temuan-temuan di masa yang akan datang. Ya, sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.